Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lancak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Lancak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas dari CGP dari Pak Agus dengan tidak ada halangan suatu apa. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga lain-lain, yang keempat penutup. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutannya pertama dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Pak Darson kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Amma ba'da. Bapak Ibu Guru SD 1 Lancak, Ibu Guru Kepala TK Pertiwi 2 Lancak yang kami hormati, seperti Bapak Agus Sulaiman selaku peserta pendidikan guru bergerak yang kami hormati. Yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana atas luasnya rahmat Allah kita hari ini pada hari Senin 19 Agustus 2024 kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi kali ini terkait dengan budaya positif atau disiplin positif yang ada di sekolah tanpa halangan sesuatu pun. Sholawat wassalam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan sholawat wassalam rahmat syafaatnya fitini wa dunya hatta akhir amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama terima kasih sekali kami sampaikan ini panjenengan semuanya menyempatkan untuk bisa menghadiri acara hari ini, acara diseminasi atau workshop ya, pengenalan tentang terutama nanti fokusnya kita ke restitusi. Restitusi itu apa nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh narasumber kita Bapak Agus Sulaiman, bagaimana mengatasi anak-anak yang melakukan penyimpangan, contohnya kenakalan ya, tidak mengerjakan tugas sekolah atau kenakalan lain yang terjadi di sekolah baik akademik maupun perilakunya. Nah, ini sebenarnya juga berlaku bagi kita, bagi guru kita yang menyimpang kalau ada ya, ini juga perlu direstitusi. Guru kita ada yang menyimpang, ada yang nakal. Ini juga kebetulan ada yang nakal ya, semuanya baik-baik semuanya, jadi tidak perlu direstitusi. Yang perlu barangkali ada beberapa siswa kita yang perlu direstitusi, diluruskan kembali ke tata tertib yang ada di sekolah, kesepakatan yang ada di kelas, di sekolah, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, diluruskan kembali ke arah jalur tersebut yang sudah disepakati bersama. Terkait dengan hal itu nanti akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh narasumber kita Bapak Agus Sulaiman. Tapi sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa pada tanggal hari apa ini saya mengikuti rapat mewakili kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten pada tanggal 15 Agustus yang intinya adalah sosialisasi
ANBK ya. Jadi asesmen nasional berbasis komputer ini insya Allah untuk SD ini akan dilaksanakan di pertengahan September ke sana. Ini pertengahan September ke sana insya Allah akan dilaksanakan ANBK untuk kelas 5. Ini alhamdulillah kebetulan kelas 5 sekarang ada 25 siswa. Nanti akan disetting bagaimana sesinya, bagaimana gelombangnya oleh guru kelas 5 bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya. Mau gelombang berapa, kalau bisa kejar kita gelombang pertama ya Bu Susi ya. Kalau bisa kita kejar karena sifatnya ini rebutan, kuotanya terbatas, maka kita rebutan usahakan gelombang pertama. Kalau gelombang pertama itu nanti jika kita punya kendala masih ada waktu di gelombang berikutnya ini. Barangkali ada kendala terutama wifi internet kita yang sering ya ngapit ya, itu juga beresiko. Kalau kendala yang lain jajar kita sudah ada insya Allah bisa lah. Kemudian di sini juga ada jadwal simulasi sekitar tanggal 23 sampai 26 September. Jadi direncanakan untuk ANBK SD itu ya pertengahan September ke atas. Jadi monggo dipersiapkan. Sebenarnya ini bukan hanya tugas kelas 5 saja. Jadi ANBK itu adalah menilai SD, bukan menilai siswanya. Jadi hasilnya nanti produknya berupa rapor pendidikan. Jadi seperti apa rapor sekolah kita secara keseluruhan diwakili oleh kelas 5. Jadi sebenarnya kelas 5 itu yang mewakili siswa-siswa itu merangkum keseluruhan proses belajar yang ada di sekolah, baik akademik maupun perilaku ya, baik perilaku, motorik ya, itu semuanya terangkum pada ANBK ini. Jadi ini bukan hanya tugas kelas 5 tapi tugas seluruh guru dan kepala sekolah, juga tugas seluruh siswa. Karena di sini misalnya ada perilaku, ada pembulian, ada perundungan, ada kenakalan, semuanya akan terekam pada rapor pendidikannya di bagian karakter. Jadi makanya kita harus berkolaborasi, bersinergi bersama-sama mensukseskan ANBK ini. Nanti hasilnya di rapor pendidikan semoga bisa mendapat dampak atau imbas yang lebih jauh. Contohnya misalnya yang dapat bonus akreditasi gratis itu sekarang pada tahap 1 kalau nggak salah itu SD penerusan. Jadi tidak ada visitasi tapi dapat akreditasi gratis ya. Kemudian pada tahap 2 SD 2 lancar, kebetulan juga waktunya akreditasi alhamdulillah dapat otomasi istilahnya, otomatis dapat perpanjangan akreditasi. Asal dasarnya apa ya, ini rapor pendidikan ya. Alhamdulillah SD 2 lantar kemarin ada naik signifikan, literasi numerasi itu naik sekitar 30%-an ya. Jadi itu jadi dasar bagi yang menyelenggarakan akreditasi sekolah BAN ya, Badan Akreditasi Nasional, untuk menotomatisasi, memperpanjang masa akreditasi karena rapor pendidikannya naik signifikan. Nah, ini harapannya nanti kita di tahun 2026 juga waktunya akreditasi ya. Kemarin tahun 21 juga dapat otomatis ya. 21 dapat otomatis karena Covid. Nah ini sejak tahun 23 sudah ada otomatisasi ya, kecuali yang memang rapor pendidikannya naik signifikan. Harapannya nanti kita di tahun 26 bisa dapat akreditasi otomatis kan ya. Banyak hal yang perlu yang dapat penelitian. Nah ini monggo bareng-bareng terkait dengan ANBK ini, karena ini adalah prestasi kita di sekolah secara umum, kita ayahi bareng-bareng, jangan sampai
AN ini tidak sukses, AN ini tidak menghasilkan pendidikan yang maksimal. Kemarin tahun lalu kenaikannya literasi, numerasi sekitar 4-5% ya, baru ada kenaikan. Tapi ada penurunan di karakter sekitar 4%. Harapannya ini setiap tahun ada kenaikan, karena imbasnya juga terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap sekolah. Contohnya pos kerja ya. Ini kebetulan tahun ini kita belum dapat ya Pak ya, belum dapat bonusnya karena rapor pendidikan kita belum naik signifikan. Depannya itu harapannya rapor bagus, dapat otomatisasi ya, dapat bos kinerja, arahnya jadi mari bersama-sama kita menuju ke arah rapor pendidikan melalui ANBK tahun ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya guru saja. Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah di bulan Puasa ini karena sangat banyak, mari kita mipil lagi, kita mipil satu demi satu, tahap demi tahap, apa yang bisa kita tampilkan, apa yang bisa kita tunjukkan. Mari kita ikuti semampu kita, semaksimal yang kita bisa, karena ada kegiatan sekolah, ada kegiatan di lingkungan desa dan lain-lain. Sebisa mungkin kita ngeton lagi, kita memunculkan sebisa kita. Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja sebagai tambahan dari kegiatan hari ini tentang workshop restitusi. Semoga nanti apa yang akan disampaikan, apa yang akan dipaparkan oleh Pak Agus dapat kita terima, dapat kita pahami, dan dapat kita praktekkan. Biasanya kalau kita mengatasi siswa yang nakal itu seperti apa ya? Ya dimarahi misalnya, dimarahi. Nah, nanti di sini juga semacam itu, tapi cuma lebih humanis ya, lebih manusiawi, lebih mengembangkan ke arah penyadaran internal siswa, biar siswa itu sadar secara internal, dan akhirnya nanti mengenal, siswa bisa menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam penanganan masalah-masalah itu, tanpa harus setiap kali kita memarahinya, menghukumnya ya, punishment dan sejenisnya. Nanti pelan-pelan secara bertahap kita hindari, kita alihkan atau kita ganti dengan restitusi. Ini namanya restitusi. Itu saja sebagai pengantar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lagi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Guru Bapak Jason, kami ucapkan banyak terima kasih. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Agus selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Kepada beliau kami persilahkan sekaligus untuk pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala SD 1 Lancar, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru SD 1 Lancar, serta Ibu Kepala TK Pertiwi Lancar yang berbahagia,
marilah senantiasa kita panjatkan puji tasawuf kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat daya serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 4 ini dalam rangka penyampaian atau webinar tentang budaya positif modul 1.4. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi peserta didik kita. Yang selanjutnya, saya juga banyak terima kasih karena Bapak Ibu semua hadir di sini. Alhamdulillah sudah memenuhi syarat, lebih dari 10 orang di sini. Alhamdulillah bisa hadir semua untuk bersama-sama kita menggali tentang budaya positif. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekodratan anak. Begitulah pandangan beliau Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat jelas bahwa siswa kita mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tidak hanya karakter yang disampaikan itu yang saya tahu dulu itu sama, namun ternyata itu beda. Selanjutnya, menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan, guru ibarat seorang tukang kebun yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur. Kemudian kedua, sekolah ibarat ladang dan bumi yang akan ditabur adalah murid kita, dan kita sebagai guru adalah petani. Jika kita menanam benih pada ladang dan subur, lalu kita merawat dan memelihara benih tersebut hingga besar dan kuat dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Istilah yang disampaikan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kaitannya dengan peserta didik, memang kita di sini guru hanya sebagai penuntun, bukan menuntut. Kalau dulu menuntut murid kita harus sebagai satu, harus pinter, harus bisa bersaing dengan si lain. Itu kita sebenarnya cuma menuntut. Selanjutnya, kita akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah kita di SD 1 Lancar. Yaitu yang dimaksud dengan budaya positif, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah jelas ngelotok wis apal mengenai filosofi dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini konsep utama budaya positif ada 7, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga diskusi. Ini dari ke-7 konsep ini saling berkaitan, Bapak Ibu, saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi ini tadi sudah saya praktekkan untuk yang nomor 6 itu keyakinan kelas. Sudah saya praktekkan di kelas 5 tentang
yang kelas. Oke. Selanjutnya ya, ini tentang perubahan paradigma. Oke. Dalam mempunyai budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke, jadi ini tentang budaya positif. Kalau sekolah kita tidak aman, tentunya belajar pun tidak akan merasanya nyaman. Oke. Jadi memang pertama kita harus ciptakan dulu suasana di sekolah yang aman, nyaman, sehingga kita bisa melaksanakan KBM dengan baik. Selanjutnya ini contoh, oke? Contoh, salah satu contoh Bapak Ibu coba dipraktekkan, oke? Dipraktekkan dengan berpasangan dua-dua, berarti ya, yang satu ibaratnya A, yang satu B, ya. Yang satu nanti Bapak Ibu mengepalkan tangannya okay. Seolah-olah membayangkan di situ palan tangan ini Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga milik panjenengan, yang sangat berharga dalam hidup panjenengan pertahankan apapun yang terjadi di dalam kepala tangan dipertahankan. Yang satu sebagai yang ini berusaha mencoba melihat apa yang ada isi di kepala itu, baik dengan rayuan, dengan mengintimidasi, ataupun dengan menggoda dan sebagainya. Monggo dipraktekkan Bapak Ibu ya, berpasangan, yang satu sebagai mengepel tangane seolah-olah membayangkan sesuatu yang sangat berharga sing ora ana wong liya. Monggo silakan. Salah satu mukul yang satu membuka. Monggo Bu Panti, Bu Suti, ya Bu sama Bu Usi. Coba. Ya, monggo berusaha coba di rayu bisa dibuka apa tidak? Ini saya buka pakai losta. Boleh enggak ya? Saya barangnya dibuka kan dulu santri deh. Sama lagi Bu. Yang dia kalau di ya. Sulit amat sih Bu. Ya, jadi dirayu buat Ini dengan rayuan, boleh menggoda. Baik, terima kasih Ibu-ibu ya. Coba dari pelajaran tadi apa yang bisa Bapak Ibu ambil hikmahnya, coba Bu Anti, monggo. Intinya bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa dipaksakan lah Bu. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Bu Anti atas ya. Coba yang lain mungkin dari Mus. Harus mempertahankan. Kalau menurut saya dengan segala perjuangan semuanya akan beres. Terima kasih. Terima kasih Bu Mus, Bu Andi yang telah memberikan tanggapannya. Baik, terkait dengan permainan tadi, memang yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Okay? Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Jadi pelajaran itu berarti kita kalau punya prinsip, punya aturan, punya suatu gagasan tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Jadi
orang lain tidak bisa menggoyahkan diri kita sendiri. Itu pelajaran yang bisa diambil dari tadi. Jadi kalau misalnya kita mudah digoda, dirayu oleh orang lain, tentunya prinsip kita mudah goyah. Tadi Bu Wanti dirayu di apa, ternyata memang prinsipnya sangat kuat, tidak mudah tergoda oleh pemuda. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya baik, selanjutnya ini perubahan paradigma belajar menurut William Glasser. Ya, ini salah satu pakar ahli yang menemukan perubahan paradigma teori kontrol. Itu ada ilusi guru motor murid, ilusi bahwa semua penguatan positif aktif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu memang ahli Dr. William Glasser. Selanjutnya, ya, apa makna disiplin positif? Monggo, ada yang Pak Jason mungkin, monggo Pak. Disiplin positif ini apa ya? Semacam ya mematuhi tata tertib. Kaitannya kita dengan sekolah berarti tata tertib di sekolah secara keseluruhan. Selain kita bisa melaksanakan untuk diri kita sendiri, juga kita bisa mengajak, melalui yang lain juga ikut berdisiplin mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan makna tentang disiplin positif. Sangat luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan. Ya. Selanjutnya Bu. Baik, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, ya, yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang-orang menjadi potensi menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Yang kedua, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang baik. Ya. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, itu disiplin yang tadi diutarakan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, memang sangat sesuai. Jadi kita disiplin memang dimulai dari kita sendiri, terus nanti imbasnya tentunya kepada peserta didik kita. Kalau kita sudah disiplin, kita bertanggung jawab, tentunya ini akan menjadi contoh untuk anak murid kita. Terus selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tentu yakin, saya yakin panjenengan sudah ngelotok, ya, sudah sangat paham tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan.
yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Tuh, jadi panjenengan yakin wis hafal tentang kebutuhan dasar hidup manusia. Contohnya ini kebutuhan bertahan hidup. Oke. Apa saja kebutuhan dasar? Bu Wanti? Iya, kesehatan. Iya. Rumah. Pangan. Betul sekali, betul ya. Ternyata memang betul-betul sudah ngelotok ini Bu Wanti asli SPD. Alhamdulillah. Ya, ini kebutuhan dasar yang kita harus dipenuhi, ya, makanan, pakaian, ya, terus sosial dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan atau hubungan koneksi sosial. Oke. Jadi kebutuhan ini sangat mendasar juga. Sampai tadi ini adalah kebutuhan kasih sayang. Yang kedua, panjenengan tentunya punya rasa ingin diterima atau punya kebutuhan kasih sayang ini, betul? Tunggu nek ora sayang kok ndak kan ora harmonis ibu. Ya, jadi memang kasih sayang itu biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar, suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya dan suka belajar berkelompok. Itu yang kedua. Selanjutnya yang nomor 3, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan dimiliki rasa diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan kemampuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini salah satunya kebutuhan penguasaan. Tentunya pasti di dalam kita kelas masing-masing 1-6 itu salah satunya ada yang keinginan, mempunyai kebutuhan penguasaan. Mesti anak sih pengen nyong di sini kan baris pun seperti itu. Dalam baris contohnya, terus kadang minta penyiapnya ya ada. Tapi ada juga sih belas di kongkong dia nggak mau. Ya anak simpel angel di kongkong. Tapi ada juga yang malah meminta seperti itu. Ya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Ini kebutuhan kebebasan. Contohnya biasanya anak sing senenge naik dikasih tahu, terus diberitahu untuk melakukan sesuatu, biasanya anak itu enggak, biasanya tidak mau. Biasanya cok karpe ya dewek semaunya sendiri, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 5, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan yang disenangi, suka permainan, suka mengkoleksi barang-barang, dan suka melucu atau bergurau. Ini anak-anak yang mempunyai kebutuhan kesenangan. Ini mesti ada salah satu kelas, pasti ada yang punya kebutuhan ingin kesenangan. Kadang cok jajan juga semaunya diri, diuntal-untalan dan sebagainya, karena dia punya kesenangan yang berbeda. Biasanya boleh jajan berbalan seperti itu contohnya. Selanjutnya ya, ini contoh kasus kayak ibu siapa ya,
orangnya. Ibu Mita, guru kelas 4 di SD Permai. Bu Mita sedang bingung menghadapi satu murid di kelas bernama Alek. Beberapa anak sering mengeluhkan bahwa Alek sering meminta bekal makanan makan siangnya dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Mita, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Oke. Ini contoh kasus di sana. Mungkin ada yang ingin memberikan contoh menanggapi bagaimana seperti tadi kebutuhan apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Oke, Mbak Gusti, kebutuhan apa kira-kira dari kasus itu yang dibutuhkan dari siapa ya? Alek. Ya. Kenapa dia minta? Mungkin karena Alek orang tuanya tidak memperhatikan bahwa setiap hari itu membawa bekal, jadi Alek tidak membawa. Itu mungkin. Nah, terus bagi Bu Mita mungkin bisa juga memberi saran kepada Alek supaya apa ya, setiap hari sebelum berangkat itu mautnya itu sudah ngomong dulu ke orang tuanya supaya paginya dibuatkan bekal dibawa ke sekolah, mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu Sudi yang telah berpendapat dari kasus itu. Tadi memang betul kita harus melakukan apa namanya istilahnya, melakukan bertanya dulu ya, bertanya dulu kepada Alek kenapa sih kok dia minta makanan itu. Kita harus klarifikasi dulu istilahnya, tidak langsung memberikan sanksi. Ini dalam konteks dalam penerapan disiplin ya. Berarti ibu minta sebaiknya mencari tahu alasan kenapa Alek melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Alek ya. Jadi sesuai dengan dari kebutuhan dasar manusia itu yang 5, okay? Dari kebutuhan dasar yang 5 itu, jadi Alek itu apa kebutuhan apa yang dia inginkan, dari mungkin bisa senang, kasih sayang. Iya, ternyata betul sekali pendapat Tuan. Berarti si Alek butuh kasih sayang. Dia ingin mencari perhatian, ya diperhatikan oleh ibu gurunya. Dan dia diperhatikan oleh ibu gurunya sehingga dia sering mengambil makanan si Mita. Begitu nggih Bu? Semangat nggih? Ya. Untuk memberikan semangat kita, Bu Kas bisa memberikan yel apa? Ice breaking lebih dulu. Monggo Bu Kas. Ya kalau semangat. Ya. Yo monggo Bu, nonton kiri Bu. Ya. Yo berdiri semuanya. Saya mohon berdiri. Tidak boleh lemesin. Seperti kemarin aja. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipegang enak. Buka tutup, bau digoyang enak. Buka tutup.
lanjut nih Bapak Ibu. Oke. Tadi baik, yang selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Itu ada teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Jadi motivasi eksternal itu motivasi yang didorong oleh pihak luar. Oke. Jadi contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan, teman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, di apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Nah, ini dorongan dari luar, ya. Dorongan dari luar biasanya mau melakukan sesuatu kalau ingin dia dihargai atau pengen dapat imbalan biasanya. Kadang anak seperti itu karena ingin dipuji oleh ibu gurunya, biasanya dia melakukan seperti itu. Kalau dorongan yang berasal dari internal, ya itu yang kita sebut itu disiplin positif dari diri kita sendiri, ya. Untuk menghargai diri sendiri kan menjadi apa jika saya melakukannya. Jadi itu dorongan dari dalam, itu seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh apa ya? Teori kontrol atau apa ya istilahnya? Ini istilahnya ya tabel lah ya, tabel ya. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini salah satunya sesuatu yang ingin menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedang restitusi itu merupakan pilihan seperti itu. Jadi kalau restitusi istilahnya apa ya tadi Pak Kepala? Tadi Pak Kepala Sambutan itu menyampaikan restitusi itu apa istilahnya? Sama dengan rehabilitasi lah ya, seperti itu. Meluruskan. Ya, meluruskan kembali, tidak menghukum. Terus selanjutnya. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh soal hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Betul. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul sekali. Ternyata pinter-pinter ya. Jan. Ini. Terus selanjutnya, murid diminta untuk push up 10 kali karena menggunakan masker di sekolah. Hukuman? Sepakat? Oke. Hukuman. Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, betul. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Oke. Hukuman. Terus setelahnya, murid diminta melepas kaos kakinya sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hah? Mantap? Ya. Siapa sih hukuman, Cung? Yang hukuman ada hukuman? Ya. Sing yang lain berarti konsekuensi. Berarti banding ya. Ya. Ya itu termasuk hukuman. Terus yang nomor bawah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita cek jawabannya, Susi. Diklik jawabannya. Nah, ini jawabannya. Ternyata betul semua, 100 untuk ibu semua. Ternyata betul. Pinter-pinter semua ini. Saya jadi berdek ini sih.
karena kumpulan rawis. Kumpulan rawis ini. Kalau pinter sebenarnya. Besok Bapak Ibu tetap semangat untuk ikut cekit berikutnya nih. Oke. Baik, selanjutnya. Ya. Ini selanjutnya kita akan bahas yang nomor 5, yaitu tentang restitusi posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru menjadikan pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi dari kelima restitusi ini nanti Bapak Ibu bisa mempelajari bareng-bareng bersama-sama mana yang paling tepat untuk mengatasi anak atau peserta didik kita, ya. Sing paling tepat yang mana untuk melakukan restitusi itu. Pilihannya itu ada 5 itu, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tuh, ini contoh-contoh pertanyaan dan tindakan gitu. Tulisannya sini kalau terbaca. Ya, ini posisi kontrol guru. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Terus sini membuat rasa orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Itu dari kata-kata itu, ya. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Dan yang bawah itu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu dari seorang manajer. Jadi itu contoh pernyataan pertanyaan, ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, ini minta yang keenam tentang keyakinan kelas. Tadi sudah tak coba saya terapkan untuk di kelas 5. Ternyata sangat antusias buat keyakinan kelas, karena sekarang antara keyakinan dan peraturan itu beda, ya. Berbeda. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Ada yang ingin berpendapat tentang peraturan dan keyakinan? Berbedanya di mana? Ada? Enggak? Dari Bu Linda? Siapa? Antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Oke. Itu sekilas memang hampir mirip, ya. Peraturan dan keyakinan itu hampir mirip. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan guru dan murid, ya, atas dasar kesadaran masing-masing. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu berarti melanggar keyakinan kelas yang dia lakukan. Itu tadi sudah saya praktekkan untuk di kelas 5. Selanjutnya, ya, ini peraturan kelas. Ini memang paling dasar. Terus naik lagi menjadi keyakinan kelas, dan naik lagi lingkungan positif, dan menjadikan budaya positif. Semoga nantinya apa yang didapat dari ini, dari peraturan kelas itu berubah menjadi keyakinan kelas, berubah menjadi lingkungan yang positif dan budaya positif, membawa kebaikan di sekolah kita. Oke. Ya, ini contoh peraturan. Ini contoh peraturan dan keyakinan kelas, kebijakan yang tujuh. Ini naik peraturan selalu memberikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas jadi tanggung jawab, ya. Terus peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri.
Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau performa. Terus yang bawahnya dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelas ya untuk menjaga kesehatan. Terus peraturannya menggunakan masker, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang juga adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Ya, itu nilai-nilai yang dikandung antara peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak supaya mudah dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat aturan, lewat curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi semuanya itu sekarang berpusat pada murid. Ya, semuanya berpusat pada murid, berpihak pada murid. Tidak seperti dulu guru menjadikan sebagai pengajar yang selalu dulu ditakuti di zaman saya kecil itu memang kalau Pak Guru itu istilahnya sangat takut, tapi sekarang guru adalah sebagai penuntun murid seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, proses menciptakan kondisi ini segitiga ini sudah mencapai segitiga restitusi ya, bab yang ke-7. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin serta memiliki dirinya setelah melakukan kesalahan. Dua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini jadi dalam menangani masalah kasus anak seperti yang tadi dicontohkan di depan, itu kita menggunakan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi yang dilakukan karena memang lebih tepat, ya, akan membuat anak itu menjadi merasa lebih nyaman, lebih humanis, ya, tidak terpaksa. Biasanya kalau kita melaksanakan anak itu dengan istilahnya dengan keras, mungkin anak itu kadang tidak menjadi jerah, namun malah menjadi diam di muda ini, merasa wah yang tahu domai guru A, guru B seperti itu, masih teringat. Namun dengan adanya segitiga restitusi ini, insya Allah nanti murid akan berbeda dengan yang dilawan. Selanjutnya, ya, ini segitiga restitusi yang diterapkan. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, kemarin sudah tak coba juga ini. Saya sudah membuat videonya kemarin. Ini contoh kasus kemarin yang saya angkat kemarin siapa nggih Pak? Oh iya, Adi kelas 5 itu kasusnya yang saya angkat, dia anak yang rajin sebenarnya karena sering tidak mengerjakan tugas atau PR di rumah sehingga dia kemarin beberapa kali tidak melakukan. Ternyata setelah saya konfirmasi menggunakan segitiga restitusi itu memang dia butuh keyakinan
butuh kasih sayang seperti itu ya. Kemarin saya gunakan yang pertama stabilitas, kualitas tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Kemarin kasusnya Adi sama Diva kemarin yang saya angkat itu. Diva saling mencemooh, saling mengecek antara Diva dan temannya itu kemarin sudah saya bikin videonya. Terus selanjutnya ya, ini contoh tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ya. Coba sekarang dari kasus tadi, coba itu isi. Nah ini contoh, ini kasus ya. Monggo didiskusikan cara menangani murid yang melakukan belajar tidak selesai. Monggo didiskusikan bersama-sama. Satu jadi murid, yang satu jadi guru. Oke, ini sing sebagai apa Bu? Murid. Ya, sing jadi guru nih kalau. Coba dipraktekkan monggo. Monggo Bu. Main perang. Ini kalau Bu Siti kena perang. Sebagai guru yang takon, guru yang bertanya, terus berbuat dan dibaca dulu masalahnya di dalam ini. Ciko, kenapa kemarin kamu tidak bikin kelas Ciko? Karena terlambat banyak berguru. Bukan yang tadi pagi Ciko masuk ke guru. Kemarin siang waktu kamu pulang, kata teman-teman kamu tidak bikin. Kamu langsung pulang malah pergi ke warung. Kenapa itu Ciko? Karena saya lapar, sudah lapar sekali Bu. Teman kamu pun pastinya sudah lapar, tapi sebaiknya kalau kamu hari itu sedang piket, ya kamu harus piket dengan teman-teman kamu, karena piket adalah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kamu ya Ciko. Terima kasih nasihatnya. Oke, terima kasih Bu Panti dan Bu Kasmina yang telah mencoba melakukan kasus segitiga diskusi yang dicontohkan tadi. Jadi dari contoh kasus tadi, mungkin kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Ciko? Ya kan Ciko pengen makan, tuan pokok ingin makan ya Bu. Ya, berarti dia ingin berarti dia ingin dihormati, ya, diterima dan memiliki, ya, seperti itu. Jadi itu berarti si Ciko punya keyakinan yang dilanggar, sehingga dia butuh keyakinan yang dilanggar adalah hormat atau saling menghormati. Begitu Bapak Ibu. Jadi dari segitiga restitusi tadi sudah dipaparkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sangat paham dan sangat jelas. Ternyata Bapak Ibu semuanya lebih pintar daripada saya. Semoga apa yang telah dilakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk peserta didik ke depannya. Semoga SD 1 Lancar ini semakin ke depan semakin baik, semakin maju dan semakin
berpihak pada murid. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada tambahan atau ice breaking lagi, monggo. Tangan ke atas. Berdiri dulu, semuanya berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke depan, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi kita berdoa. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ternyata sudah terpenuhi waktu yang kita inginkan, kurang lebih 60 menit. Ini sudah lebih 2 menit. Alhamdulillah webinar siang hari ini berjalan lancar, dan selanjutnya saya serahkan kembali ke pembawa acara. Saya ini Wabil Terdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus tepuk tangan untuk Pak Agus, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih sekali Pak Agus yang sudah memaparkan tentang segitiga restitusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan di sini kita bisa melaksanakan apa yang sudah Pak Agus sampaikan. Mudah-mudahan. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain. Gimana Pak Agus? Lain-lainnya? Mungkin tanggapan. Oh ya, tanggapan dari Pak. Tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Agus selaku narasumber. Apa yang telah disampaikan Pak Agus ini tentang budaya positif dan berakhir final pada strategi restitusi. Intinya adalah kita harus berusaha menginternalisasi atau bahwa keyakinan-keyakinan itu datang dari diri kita sendiri untuk mengikuti tata tertib atau keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Jadi dengan begitu, dengan terlaksananya restitusi yang biasanya kita mengatasi masalah dengan hukuman, dengan punishment ya, kita mengatasi masalah dengan posisi manajer, menjadi teman, menjadi pengelola ya, agar nilai-nilai keyakinan itu, keyakinan yang baik-baik bisa menjadi kesadaran pribadi bagi peserta didik, baik guru kita, dan bisa dilaksanakan yang nantinya akan berdampak pada budaya positif, budaya sekolah yang lebih baik. Jadi tadi sudah gamblang sekali. Langkah kita selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil workshop diseminasi hari ini ke dalam hal-hal keseharian kita yang nyata. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan teoris saja, mari kita laksanakan bersama, kita coba bersama. Yang biasanya kita mengatasi anak dengan marah-marah, kita coba mengatasi anak dengan restitusi ini ya. Ini kita coba, kita praktekkan secara bertahap nantinya, biar nilai-nilai itu dapat masuk menjadi kesadaran pribadi siswa. Dan kalau sudah
sudah terinternalisasi, sudah menjadi jiwa anak, insya Allah kita tidak selalu ya, anak-anak sudah sadar sendiri. Insya Allah anak-anak sudah menyadari dirinya untuk menghindari atau menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang tidak diperbolehkan, yang tidak ada di dalam keyakinan kelas, di dalam keyakinan sekolah bersama. Jadi endingnya adalah budaya sekolah yang positif. Demikian Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau menambahkan, disilakan. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Karena sudah tidak ada yang mau menambahkan, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, saya hanya akan berpesan kepada Pak Agus, tetap semangat Pak Agus untuk lebih maju, mudah-mudahan lulus di CGP angkatan 11 ini, dan mudah-mudahan nanti akan memberikan motivasi kepada teman-teman untuk mengikuti CGP seperti Pak Agus. Mungkin dari awal sampai akhir banyak kekeliruan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.